Jujur dari sekian banyak pengalaman yang kualami, mungkin hanya pengalaman dengan Tante Intan yang paling berkesan dalam hati. Intan Permata, atau Tante Intan, aku memanggilnya. Dia merupakan adik tiri dari ibuku, sekaligus wanita yang mampu memporak-porandakan hatiku saat itu. Pengalaman itu bermula ketika aku mendapat tugas untuk menjalani pertukaran tenaga kesehatan selama beberapa minggu di luar kota. Kebetulan kota yang akan aku tuju adalah kota tempat tinggal nenekku. Tepatnya rumah Mbah Narsih, orang tua dari ibuku. Sehingga nantinya di kota itu, aku tak perlu bingung masalah tempat tinggal. Lantaran bisa menumpang tinggal untuk sementara waktu. Profesiku sebagai perawat kala itu memang mengharuskanku untuk siap menjalankan amanat kapanpun dan dimanapun itu. Kesibukanku itu juga yang membuatku sering meninggalkan istriku sendiri di rumah. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ricky, usiaku saat itu 27 tahun, dan sudah menikah dengan Ida yang dulu merupakan adik tingkat kuliahku dulu. Selama 3 tahun menjalani biduk rumah tangga, kami memang belum dipercaya untuk mendapat momongan. Mungkin karena kesibukanku yang jarang berada di rumah, membuat kami kurang fokus memikirkan masalah momongan saat itu. Dan singkatnya pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah aku menggunakan bus antar kota tujuan. Dan sesampainya di terminal, aku langsung dijemput oleh Tante Intan itu. Memang sehari sebelumnya, aku sempat mengirim WA padanya. Aku bilang pada beliau, jika rencananya aku akan bermalam di sana beberapa minggu. Dengan alasan penghematan biaya akomodasi di sana. Baik Tante Intan dan juga nenekku pun setuju. Mereka bahkan sudah mempersiapkan kamar dan segala keperluanku selama berada di sana. Maklum saja, nenekku itu merupakan janda, ditinggal mati suaminya. Jadi dia senang sekali jika ada cucunya yang berkunjung ke rumahnya. Nenekku sendiri masih dipekerjakan sebagai bidan senior di puskesmas, sehingga jarang ada di rumah. Apalagi jika ada pasien dadakan, beliau harus standby kapan saja bertugas. Selama di perjalanan menuju rumah nenek, aku dan Tante Intan banyak ngobrol tentang keluarga, asmara bahkan perubahan postur yang dialaminya. Dan memang jujur kuakui, saat bertemu lagi dengan beliau, aku sempat pangling. Lantaran terakhir ketemu, saat beliau masih belum berpisah dengan suaminya, masih tampak kurus biasa saja. Jelas berbeda saat ketemu lagi dengannya. Tampak lebih cantik, dengan postur yang cukup ideal di usianya. Meski bukan saudara asli, tapi Tante Intan itu adalah kerabat yang paling akrab denganku. Selain karena selisih usia kami yang tak terlalu jauh, yaitu beda 6 tahun. Kami juga sering curhat apa saja, termasuk masalah asmaranya melalui WA. Kupikir, dia nyaman menceritakan kisah hidupnya, dan aku pun berusaha menjadi pendengar yang baik untuknya. Setibanya di depan rumah, aku disambut antusias oleh nenekku. Kami bertiga sempat ngobrol-ngobrol sebentar di depan TV, sebelum akhirnya nenek ke dapur untuk membuat sarapan malam nanti. Sekepergian nenek, sesekali aku menoleh ke arah Tante Intan, yang tampak serius melihat tayangan TV. Tan, gimana kerjaannya? Masih jualan baju? Aku memulai percakapan tentang profesinya, yang menjual baju secara online. Ya gitulah Ki, kadang rame, kadang sepi. Kalau pacar, apa masih lanjut? Udah putus sebulan yang lalu, memang kenapa toh Ki? Wah, kalau putus berarti udah lama dong nggak? Aku sengaja menjeda ucapanku sambil cengengesan. Ya, kami memang sudah biasa bicara apa adanya. Apalagi jika Tante Intan curhat lewat WA. Dia biasa belak-belakan menceritakan kehidupan asmaranya, termasuk mantan suaminya dulu. Apaan sih Ki? Ujar Tante Intan tersipu malu. Tapi, bener kan Tan? Tante Intan tampak celingak-celinguk, khawatir nenek mendengar percakapan kami. Ya gimana lagi Ki? Untuk sementara, Tante mau sendiri dulu lah. Terus kalau ingin, gimana Tan? Udah dong Ki. Tante malu, sahutnya dengan genit membuatku gemas melihat ekspresinya itu. Sebenarnya, belakangan aku ada sedikit penasaran juga pada tanteku itu. Pasalnya setiap kali WA selalu saja yang dibahas seputar masalah yang mengarah pada hal pasutri rumah tangga. Seperti gaya
ataupun cara-cara dan lain-lainnya. Meski begitu, aku menanggapinya biasa saja. Karena aku cukup tahu jika usia-usia seperti Tante Intan itu memang sedang gencar-gencarnya. Obrolan kami berlanjut hingga menjelang malam. Hingga akhirnya aku beranjak ke kamar untuk menata barang bawaan. Malam harinya selepas Isya, aku yang baru saja selesai mandi dan hendak meletakkan handwork, mendadak dikejutkan oleh kehadiran Tante Intan yang tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Sontak aku kalang kabut, buru-buru menyembunyikan perahu motor itu. Sementara Tante Intan justru terpaku dengan membawa nampan berisi makanan. Maaf Ki, Tante nggak tahu kalau katanya salah tingkah dengan netra yang masih tertuju ke arahku. Setelah meletakkan nampan, Tante buru-buru pergi meninggalkan aku yang sibuk merapikan diri. Dan akhirnya setelah berdandan rapi sesegera mungkin, aku mencari Tante Intan, guna memastikan hal yang terjadi tadi. Aku segera menuju kamarnya, tapi sayangnya, pintunya malah dikunci dari dalam. Dan ya, sejak kejadian itu, baik aku dan Tante Intan berubah mulai agak canggung. Entah kenapa ada rasa malu, bingung dan ragu untuk ngobrol, lantaran teringat kejadian itu. Sampai 2 hari berselang, kebetulan pagi itu nenek tak membawa mobil saat kerja. Sehingga aku berencana meminjam mobil itu ke tempat kerja, sekaligus mengantar Tante Intan yang hendak kulak baju di swalayan. Kebetulan swalayannya pun satu arah, jadi kami berangkat bareng pagi itu. Di awal perjalanan tak banyak hal yang kami bicarakan. Dan barulah, di tengah perjalanan, "Ki, berhenti di minimarket sebentar ya," katanya memulai obrolan. Aku pun mengarahkan mobil ke minimarket di tepi jalan. Tante Intan turun dan berbelanja, sementara aku menunggu di mobil. Hingga 10 menit kemudian, ia kembali dengan membawa kopi untukku. Kopinya Ki, biar gak ngantuk, apa perlu Tante yang nyetir mobilnya?" Ujar Tante Intan, mencairkan suasana. "Gak usah Tante," sahutku sambil menerima kopi darinya. Tapi sayangnya, saat aku hendak meraih kopi tersebut, Tante Intan lebih dulu melepas gelasnya. Dan alhasil, kopi itu pun tumpah tepat di atas bungkusan perahu motor yang semula baik-baik saja. Secara spontan aku berseru saking kagetnya. Sementara Tante Intan yang ikut panik berusaha mengibas kopi, sekaligus membersihkan dengan tisu di sana. Maaf Ki, Tante nggak sengaja," kata Tante Intan, sambil terus membersihkannya. Tapi anehnya di tengah kepanikan itu, mendadak gelenyar aneh itu timbul lantaran perlakuannya. Tak hanya membersihkan sisa kopi, tapi jemawi Tante Intan juga sempat parkir pada perahu motor yang tiba-tiba saja siaga. Sejenak aku memejamkan mata, sambil meresapi perlakuan baiknya. Sampai tak lama, mendadak aku tersadar saat merasa ada hembusan nafas yang menerpa wajahku. Rupanya, wajah Tante Intan sudah berada tepat di depanku. Ia menatapku seolah tahu apa yang ada dalam pikiranku. Mata kami bertemu ketika wajah itu kian mendekat. Dan entah bagaimana mulanya, sebuah sambutan mendarat di bibirku. Sontak aku kaget, tapi tak ingin menghindar. Bahkan justru membalas sambutan baik tersebut dengan sedikit menuntut. Tak ingin kehilangan kesempatan mulia, jemawiku pun secara refleks mencari-cari tujuan baik itu. Dari atas singgasana hingga terjun ke lain-lainnya. Dan hal itu berhasil membuat Tante Intan sedikit hanyut dan berseru ria saat itu. Sayangnya pada saat aku hendak memulainya, mendadak Tante Intan tersadar dan tiba-tiba menjauh begitu saja. Seketika itu, kami pun sama-sama terdiam sambil menunduk. "Maafin Ricky ya Tan, Ricky tadi nggak bermaksud." "Sudah, lupain aja Ki, lagian Tante juga yang salah," ujarnya sambil membuang muka menghadap jendela. Nampak ia malu dan sedikit menyesal. Tapi dari wajahnya aku tahu jika dia menyembunyikan perasaannya. Apalagi dari sorot matanya tadi, ada keinginan yang masih diredam dalam hati. Akhirnya, setelah membenahi semuanya, aku pun melajukan kembali mobil, mengantar Tante Intan ke swalayan. Singkatnya, selama berhari-hari, aku berusaha bersikap biasa. Meski sejujurnya masih ada rasa penasaran, dan ada niatan untuk mengulang apa yang pernah kulalui waktu itu. Apalagi sejak peristiwa itu, sikap Tante Intan seolah makin berani menggoyahkan imbronku. Meski begitu, aku tak menunjukkan sikap aneh di depannya.
Aku tak ingin ia curiga jika aku juga mengharapkan hal yang sama. Sampai pada suatu malam, tepatnya malam terakhir aku bermalam di rumah nenek. Ada satu kejadian lagi yang akhirnya tak bisa kulupa. Malam itu setelah segala tugas dan pekerjaanku sudah selesai, rencananya besok siang, aku akan kembali ke kotaku. Jam menunjukkan angka 7, tapi suasana rumah sudah tampak sepi, lantaran nenek sedang shift malam. Praktis malam itu, hanya ada aku dan Tante Intan saja di rumah. Aku beranjak dari kamarku menuju ruang TV. Sekedar menghilangkan penat, lantaran tugas penutupan siang tadi. Setelah menyalakan TV dan duduk di kursi, secara bersamaan, aku justru dikejutkan oleh Tante Intan yang berlari dengan menggunakan handuk lewat depanku. Aku sempat terpaku sesaat. Rupanya ia baru saja selesai mandi dan hendak menuju kamarnya, yang letaknya di samping ruang TV. Entah kenapa gejolak baik itu kembali hadir ketika melihat Tante Intan tadi. Bayangan-bayangan kejadian kemarin kembali mengusik batinku. Sampai-sampai aku memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran itu. Loh, kamu kenapa, Ki? Aku tersentak kaget, menyadari Tante Intan sudah ada di sampingku. Enggak kok Tante, Ricky cuman kepikiran sama istrinya ya. Bukan kok Tan, malahan Ricky enggak. Lagi-lagi ucapanku terhenti ketika Tante Intan memotongnya. Tapi bukan mikirin Tante kan Ki? Sontak jantungku berdebar mendengar ucapan Tante Intan yang seolah tahu apa yang sedang kupikirkan saat itu. Sejenak aku terdiam kikuk, lantaran bingung untuk menjawabnya. Sampai tak lama kemudian, mendadak Tante Intan menoleh ke arahku. Mengamati secara detail, hingga aku pun salah tingkah. Kamu ganteng juga ya Ki. Ternyata si Ida pinter juga, cari suami kayak kamu. Katanya sambil tersenyum kagum. Tante ada-ada aja toh, kan mantan suami tante juga ganteng kan? Aku berusaha setenang mungkin, meski jantung ini berdegup dengan kencang. Ganteng sih, cuma gantengan kamu loh Ki. Jujur itulah kali pertama. Ada yang memujiku selain ibu dan istriku. Dan hal itu praktis membuat wajahku bersemu. Oh ya Ki, pernah nggak kamu membayangkan jika suatu saat ada ponakan yang cinta sama tantenya? Sontak aku menoleh sesaat, lalu kembali menunduk. Mana ada cerita seperti itu, Tan? Jawabku, meski sejujurnya aku mulai merasa adanya perasaan lain pada tanteku itu. Kalau kenyataannya ada, gimana Ki? Tanyanya lagi, seraya merapatkan barisan di sebelahku. Dari kata-katanya itu aku justru yakin, jika ia pun ada perasaan lebih padaku. Gimana? Apanya, Tan? Ya, gimana kalau seandainya Tante suka sama kamu? Akhirnya ucapan itu pun benar-benar terlontar juga darinya. Maksudnya gimana toh, Tante? Sahutku berpura-pura tak mengerti. Apa perlu Tante jelaskan sama kamu? Sahutnya sambil menoleh ke arahku dengan jarak dekat. Bahkan bisa dikatakan terlampau dekat. Mendadak Tante Intan menggenggam tanganku dan dengan satu tarikan, otomatis membuatku tak bisa berkata-kata. Entah bagaimana mulanya, tiba-tiba ia sudah memulainya. Dengan senantiasa, aku pun menyambut pemberian itu. Aku makin terbawa suasana, bahkan memejamkan mata, tatkala Tante Intan serta-merta mengambil perahu motor itu. Bagus banget ya Ki, mantan suami Tante saja nggak sebagus itu loh Ki. Begitu katanya, sebelum akhirnya memberi perhatian-perhatian itu. Seruan kebaikan pun tak sadar berkumandang saat itu. Aku benar-benar tak mengira jika Tante Intan akan berinisiatif memulai kebaikannya. Meski begitu, aku tak ingin ia kecewa. Apalagi semakin lama Tante Intan makin menjadi, dan aku pun tak lagi bisa menghindarinya. Hingga beberapa saat lamanya, setelah Tante Intan rampung dengan kebaikannya, aku segera membawa beliau menuju singgasana. Mau dibawa kemana Tante Ki? Ke sana Tan? Kataku sambil menunjuk salah satu kamar yang kuanggap leluasa. Setelah aku dan Tante Intan duduk di tepi divan, aku justru dibuat heran lantaran Tante Intan mencubit pipinya sendiri. Loh, Tante kenapa? Ini bukan mimpi kan Ki? Katanya tersipu sambil menoleh ke arahku. Apa Ricky seperti mimpi?
Untuk Tante, aku balik bertanya. Tapi bukannya menjawab, Tante Intan justru tersenyum dan serta-merta memiukku. Dan karena tak ingin membuang waktu, hanya untuk sekedar basa-basi, dengan ragu sambutan demi sambutan, kuhaturkan saat itu. Tak terhitung berapa tanda yang kubuat sebagai kenang-kenangan hari itu. Baik pada dua anugerah, dan juga beberapa wilayah lainnya. Lambat laun, Tante mulai menyebut namaku dengan syahdu. Dan seruan yang tercipta darinya seolah membuat spirit dalam diri makin menjadi saat itu. Aku pun segera membawa Tante Intan menuju nirwana yang memang sudah lama tak ditemuinya. Beberapa kali musibah banjir bandang melanda, dan yang kutangkap, Tante Intan begitu bahagia menerima semua kebaikan itu. Hingga di penghujung rapat paripurna, akhirnya baik aku dan Tante Intan tiba pada titik tujuan bersama. Untuk sejenak, suasana kembali hening, lantaran sama-sama sibuk menetralkan kembali laju angin yang ada. Sampai tak lama kemudian, kamu bisa jaga rahasia ini kan, Ki? Aku menoleh sambil tersenyum, lalu mengangguk. Iya Tante, Ricky bisa kok, tapi kenapa Tante sampai seperti ini? Karena selama ini, Tante nyaman, Ki. Kamu selalu ada buat Tante, meski cuman lewat WA. Tante memang butuh perhatian, karena selama ini gak ada yang peduli sama Tante, selain kamu, Ki. Terus, apa Tante menyesal? Buru-buru Tante Intan menggeleng. Kalau Tante menyesal, mana mungkin Tante seperti tadi, Ki. Berarti kalau kapan-kapan aku ingin lagi, gimana? Tante Intan tersenyum mendengar pertanyaanku. Apa perlu Tante jawab sih, Ki? Aku tertawa. Begitu pula dengan Tante Intan yang juga sama. Bahkan malam itu, tak hanya canda tawa yang kuterima, tapi juga bekal kebaikan yang ia berikan sebagai kenang-kenangan selama nanti kami berpisah. Dan begitulah selanjutnya, baik aku dan Tante Intan sama-sama saling menjaga rahasia demi kebaikan keluarga. Kami juga masih saling komunikasi, meski jarak memisahkan kami berdua. Hanya saja, jika kebetulan aku dan istriku berkunjung ke rumah nenek, baik aku dan Tante Intan sama-sama seperti orang yang tak begitu akrab. Hal itu semata-mata untuk menjaga perasaan istri dan nenekku saja. Karena baik aku dan Tante Intan tak ingin menjadikan keakraban kami abadi. Kami sama-sama memiliki kehidupan berbeda dan berjanji, suatu saat nanti kami akan mengakhiri semuanya.